Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 5 dengan judul Mary. Hari-hari selalu berlalu sama menurut Jemima. Ia habiskan hari di kantor, lalu pulang hanya untuk sekadar istirahat. Jika ditanya apa cerita spesial Jemima hari ini, maka jawabnya tak ada. Dia hanya duduk di kursi kerja, mengerjakan pekerjaan Diva yang masih merajuk, padahal sudah 1 minggu berlalu dari insiden di Mara Abiasa tanpa Jemima tahu masalahnya, lalu mengatur jadwal Abiasa, termasuk mengurus soal makanan pria itu, ikut kemanapun Abiasa pergi, termasuk jika ada pertemuan dengan wanita siapapun itu, lalu mendampingi Abiasa ketika rapat, duduk di samping pria itu, seolah ia juga memiliki jabatan yang sama dengan Abiasa, padahal orang memandang ia sebelah mata. Setelah itu, andai memang tak cukup dengan membuat Jemima bekerja dari pukul 8 pagi sampai 5 sore, maka pekerjaan tambahan akan hadir setidaknya maksimal bisa sampai pukul 11 malam. Tak ada yang menarik dalam hidup Jemima, jadi ia tak memiliki dongeng tentang kisahnya, bahkan dalam urusan cinta sekalipun. Terakhir, ia berpacaran dengan seseorang 3 tahun lalu. Itu juga seperti hubungan yang sudah-sudah. Ia diputuskan karena merasa cemburu dengan pekerjaannya. Untuk pergi kencan saja, Jemima harus curi-curi waktu. Akhirnya setelah itu, ia memutuskan untuk tak jalin hubungan dengan siapapun, jika bukan untuk hal yang lebih serius. Menikahi dirinya, siap melunasi cicilan mobilnya, lalu merelakan ia menjadi ibu rumah tangga saja. Jadi hidup Jemima bahkan masih kalah jika harus dibandingkan dengan air yang mengalir. Meski terlihat begitu-begitu saja, air punya banyak cerita. Tapi bukan berarti Jemima tak bahagia. Sesungguhnya dia hanya tertekan dengan Abiasa saja. Pria itu begitu memanfaatkan seluruh tenaga dan waktu yang ia punya. Tapi soal gaji, Abiasa memberinya lebih. Bahkan gaji manajer pun berada di bawahnya. Tapi itu bukan gaji dari perusahaan sih. Maksudnya, Abiasa menggunakan uang pribadi pria itu untuk membayar setengah gaji Jemima. Setengahnya ia dapat dari perusahaan. Katanya untuk menghindari kecemburuan dan Jemima harus tutup mulut soal ini. Bahkan staf payroll pun tak tahu jika ia mendapatkan bayaran khusus dari Abiasa. Ngomong-ngomong kok dia seperti simpanan pria itu ya? Astaga. Tapi dia layak dapatkan itu kan? Dia bekerja lebih banyak dari yang lainnya. Lalu, selain itu, meski tak ada cerita menarik dalam hidup Jemima, tapi setidaknya ia punya mans perjuangan yang bisa diajak berbagi duka. Duka saja. Kalau senang biasanya lupa. Bahkan meski alur hidupnya begitu-begitu saja, Jemima senang tiap kali mendengar cerita para teman yang memiliki kisah begitu berwarna. Itu adalah hiburan untuknya yang selalu merasa suntuk. Jadi belum ada yang tahu kenapa Diva dimarah Pak Yasa? Jemima memandang pesan dari Tia di grup pejuang kebebasan, yang anggotanya hanya 5 orang saja, termasuk dirinya. Ini adalah grup khusus untuk membicarakan Abiasa, atau tempat mereka mengeluarkan unek-unek tentang pria itu dan juga Diva sih. Tak membalas pesan tersebut, karena Jemima juga belum tahu dan enggan bertanya pada Abiasa. Wanita itu lalu membalik ponselnya ketika terlihat Siti Rani berjalan mendekat. Coba kamu periksa ini. Jemima memandang proposal yang baru saja diajukan manajer proyeknya kepada Abiasa. Kenapa? Jeda, Jemima memeriksa lagi apa yang ia lihat. Ada yang salah? Estimasi biayanya lebih besar dari proyek Pesona Senja. Segera mengambil lembar proposal tersebut, Jemima membuka soft copy dari laporan kerja dan pendanaan di proyek Pesona Senja yang masih berjalan. Perlahan ia mulai membandingkan sementara Abiasa menarik kursi di depan meja Jemima, lalu menempatkannya di samping sang asisten yang malah menjadi pusat perhatiannya. Jemima Pratista, Abiasa selalu suka dengan helai anak rambut yang lepas dari ikatan yang digelung di belakang kepala Jemima. Apalagi ketika tiupan angin dari pendingin ruangan membuatnya berkibar dan mengganggu Jemima, Abiasa selalu ingin menggantikan jemari wanita itu untuk menyelipkannya ke belakang telinga. Kayaknya ini karena kontur tanahnya beda deh, Pak. Wanita itu lalu menoleh pada Abiasa, namun melihat bagaimana si tiran terus memandangi ia, entah sejak kapan, Jemima langsung kembali menatap layar komputer di depannya. Kebiasaan Abiasa yang selalu membuat Jemima makin sebal. Abiasa selalu tak mau susah-susah memalingkan wajah ketika tertangkap basah sedang memandangi dirinya. Maksudnya, seseorang biasanya akan serba salah kalau ketahuan memandangi orang, apalagi itu lawan jenis.
Tapi tak berlaku pada Abiasa yang tetap akan memandangi sampai pria itu sendiri yang menyudahi. Ya, mungkin pria ini biasa saja. Masalahnya yang dipandang sedemikian rupa itu jadi kebat-kebit sendiri. Padahal Jemima sudah bertahun-tahun mengalami hal seperti ini, namun ia masih belum terbiasa. Bapak mau saya lanjut? Kapan saya suruh kamu berhenti? Ya kalau gitu lihat kerjaannya, jangan liatin saya. Lembar proposal di tangan wanita itu remas. Kalau begini ia harus meminta salinannya lagi. Kamu ngatur-ngatur saya? Enggak. Jemima menyerah saja. Mendesah putus asa, ia kemudian memalingkan wajah dan satukan tatap dengan Abi yang masih terus memandangi ia. Apa sih yang salah dengan wajahnya? Karena kondisi tanahnya, maka material yang dipakai lebih banyak dengan kualitas yang berbeda juga. Jantung Jemima makin jumpalitan. Abiasa memandangnya seperti makanan yang ingin disantap. Tapi kebetulan kita juga belum mengunjungi lokasi. Wanita itu menghela napas begitu dalam. Jadi, Jemima buang wajah lagi. Sial, Abiasa tak akan berhenti memandangi dirinya. Saya atur jadwal Bapak untuk pergi ke lokasi. Jemima gemetar. Melepaskan lembar proposal yang tak sadar sudah terkoyak karena remasannya, Jemima mengambil iPad yang berada di sisi komputer. Mulai mencari jadwal kosong untuk Abiasa. Wanita itu diam beberapa saat ketika merasakan sebuah tekanan di balik dada. Tak membuatnya rasakan sakit, hanya tak nyaman karena debar yang terlalu kuat, membuat ia sesak. Besok jam 3 sore. Ia telan salivanya. Nanti kita berangkat sama Pak. Jemima lupa siapa saja anggota yang terlibat dalam proyek ini. Nanti saya cek lagi untuk penanggung jawabnya siapa aja. Karena Abiasa marah-marah minggu lalu, jadi ada beberapa anggota dari tim proyek yang ditarik dan dipindah untuk mengurusi proyek yang lain. Bahkan beberapa posisi ada yang digantikan oleh anggota lainnya. Jadi untuk proyek yang menyusul, sedang berada dalam kondisi carut-marut. Tim yang sudah dipilih, tiba-tiba Abiasa ganti sesuka hati pria itu walau tujuannya tak salah. Ada beberapa kepala tim yang memilih anggota bukan sesuai dengan bidangnya, tapi yang bisa diajak kerjasama untuk saling menutupi. Tapi jam 5 ada pertemuan sama klien dari Agung Sedayu Group. Jadi Bapak, Ada hubungan apa kamu sama Yusuf? tiba-tiba, mengangkat kepala dari proposal yang sudah hancur di tangannya, Jemima dengan sepasang alis menukik ke atas menatap Abiasa yang kini duduk bersedekap dengan tubuh seluruhnya menghadap dirinya. Wanita itu bungkam untuk beberapa saat karena merasa ragu dengan pendengarannya barusan. Apa? Abiasa bertanya tentang hubungannya dengan Yusuf. Bola mata bergerak, menghindari tatapan Abiasa yang terlalu intens. Namun wanita itu tak tahu jika diamnya malah membuat tatapan Abiasa semakin tajam saja. Saya tidak mau kehilangan kamu di sini. Ya, itu maksudnya Jemima tak bisa atau tak boleh keluar dari pekerjaannya saat ini. Tak lebih. Sungguh. Maka Jemima pun tak merasakan apapun atas ucapan Abiasa yang agak, ya, begitulah. Tapi Jemima hanya bingung. Dia tak paham dengan maksud ucapan Abiasa. Apa hubungannya dengan Yusuf dan tak mau kehilangan dirinya? Jadi kemungkinan Yusuf yang saya pecat? Kini mata yang sudah bulat itu makin membulat ketika Jemima menatap Abiasa. Bapak kenapa sih? Yusuf salah apa memangnya? Tak ada angin, tak ada hujan. Tahu-tahu Abiasa jadi senewen. Tidak ada hubungan asmara antar sesama karyawan Century Giant. Ya, terus? Kening Jemima rasanya makin banyak kerutannya tiap kali berbicara dengan Abi. Saya nggak ada hubungan dengan Yusuf. Kursi yang diduduki bergeser, Abiasa lalu berdiri. Baguslah. Kemudian dengan kaki panjangnya, pria itu melangkah menuju mejanya sendiri yang berhadapan dengan jarak beberapa meter dari meja Jemima. Kamu tahu saya membenci hubungan apapun itu di Century Giant. Tentu. Sejak terakhir kali sekitar 5 tahun lalu, orang dengan jabatan penting dan begitu Abiasa butuhkan keberadaannya, malah mengundurkan diri. Mereka sepasang suami istri yang cukup kompeten. Namun entah apa perselisihan di antara keduanya, mereka kemudian bercerai. Yang menjadi masalah adalah si istri mengundurkan lebih dahulu, dan beberapa saat kemudian menyusul si suami. Itu adalah puncak kesabaran Abby menghadapi para pasangan di Century Giant. Karena sebelumnya sudah ada kasus serupa, namun Abiasa masih berusaha untuk mentoleransi. Tapi setelah kejadian 5 tahun lalu itu, Abiasa membuat peraturan baru perihal karyawan Century Giant yang dilarang menjalin hubungan dengan sesama karyawan Century Giant. Pasangan yang masih terlibat hubungan suami istri, pria itu pindahkan ke kantor cabang.
Jika tak setuju, maka ajukan pengunduran diri dari awal dengan membayar sejumlah penalti andai masih terikat kontrak kerja. Sementara pasangan yang masih berpacaran, pria itu minta mereka untuk berdiskusi siapa yang ingin mengundurkan diri dari Century Giant untuk menghindari hal serupa lagi. Selain itu, hubungan asmara dalam kantor dapat mengacaukan pekerjaan. Mereka akan saling diam jika sedang bertengkar, apalagi jika berada dalam satu tim yang sama. Jadi jangan berhubungan dengan siapapun. Jemima lantas meringis. Kalaupun ada, saya dengan senang hati keluar. Saya bilang, saya tidak mau kehilangan kamu, Jemima. Kenapa pria ini makin menjadi-jadi saja sih? Gilanya. Kamu dengar saya kan, Jemima? Memilih mengabaikan ucapan Abiasa sebelumnya, karena Jemima masih punya banyak pekerjaan, salah satunya meminta salinan proposal yang ia hancurkan. Wanita itu mengangkat kepala, menatap Abiasa yang memandangi ia dengan ekspresi marah. Tapi ia tak tahu mengapa pria itu harus marah. Saya nggak mungkin jadi perawan tua demi bapak aja kan, Pak? Jadi kamu berpikir untuk menikah? Tentu. Mengapa Abiasa terlihat tak percaya begitu? Memangnya pria ini pikir Jemima akan bertahan menjadi babu hingga rela tinggalkan mimpinya untuk jadi ibu rumah tangga? Untuk apa? Di kursinya, Abiasa mengaitkan tiap jari, sementara siku bersandar pada meja. Pria itu bertanya, namun kali ini tanpa ekspresi seperti biasanya. Bahkan marah yang tadi terlihat sudah lenyap tak bersisa. Jemima pikir ia salah mengira jika Abiasa sempat marah tadi. Untuk apa? Wanita itu mengernyit sangat dalam, mengulangi tanya Abiasa dengan raut terheran-heran. Benar-benar cepat tua dia kalau terus berhadapan dengan sitiran ini. Untuk membangun rumah tangga lah, Pak. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa ia lakukan ketika menikah nanti. Pasti. Tapi ini terdengar lucu ketika Abiasa menanyai tentang alasannya menikah. Karena setiap orang pasti memiliki angan untuk memiliki keluarga, kan? Kamu gak mampu? Jemima melongo bodoh. Maksudnya, Pak? Gak mampu bangun rumah sendiri.